Cerita dongeng Legenda Batu Menangis. Dalam suara yang penuh kelembutan, legenda rakyat Batu Menangis tumbuh subur sebagai warisan sastra lisan di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Kisah Batu Menangis ini mengungkapkan perjalanan seorang anak perempuan yang seringkali menantang otoritas ibunya. Cerita ini mengawali narasinya dengan gambaran tentang sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Darmi. Setelah kepergian sang ayah, keluarga ini terlempar ke dalam kekacauan dan bayang-bayang kesedihan melingkupi kehidupan mereka. Ibu Darmi, seorang pilar tunggal keluarga, harus menanggung beban hidup yang berat, terutama dalam menyokong kehidupan putrinya yang tercinta. Darmi, sebagai satu-satunya keturunan dari orang tua yang telah tiada, menyimpan kebahagiaan dan keceriaan dalam dirinya. Darmi, gadis yang tumbuh menjadi wanita, menunjukkan ketertarikannya pada kegiatan merias diri yang semakin hari semakin menjadi keharusan baginya. Kecintaannya pada kegiatan bersolek menjadi begitu mendalam, mengisi setiap harinya dengan memandang cermin. Walaupun aktivitas mempercantik diri adalah hal yang lumrah, Darmi memperlihatkan kecenderungannya yang berlebihan sehingga mengabaikan segala aktivitas lainnya. Meskipun ibunya yang sudah rentah membutuhkan dukungan dan bantuan dari Darmi, namun sang putri terlalu terlena dalam dunianya yang penuh keindahan. Dalam kelebihan kecantikan yang dipeliharanya, Darmi tampaknya melupakan tanggung jawabnya sebagai anak yang harus membantu keluarga, terutama ibunya yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Perjalanan keluarga ini yang dipenuhi oleh keindahan dan kehidupan yang sulit menyoroti betapa pentingnya keseimbangan antara merawat diri dan memberikan perhatian kepada orang yang kita cintai, terutama dalam kesulitan hidup. Dalam keluarga yang terpinggirkan, kehidupan tanpa kehadiran laki-laki menjadi kenyataan yang sulit dijalani. Darmi, sebagai keturunan satu-satunya dari sepasang suami istri, terlihat kurang menyadari kenyataan tersebut. Sebaliknya, ia lebih fokus dengan kegiatan bersoleknya yang menjadi semakin berlebihan. Sikapnya yang selalu membantah dan menolak perintah serta permohonan ibunya menunjukkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab keluarga. Suatu saat, sang ibu meminta Darmi untuk memasak ikan, namun permohonan itu ditolak dengan alasan khawatir akan merusak kecantikannya. Sang ibu tetap sabar menghadapi sikap anaknya yang tampak enggan membantu, bahkan dalam urusan sekecil memasak untuk makan mereka. Kesabaran ibu semakin diuji ketika Darmi tidak hanya menolak perintah, tetapi juga mulai mengolok-olok ibunya dengan kata-kata kasar, menyebut sang ibu jelek dan bau. Tingkah laku durhaka Darmi membuat siapapun merasa kesal. Bahkan, alam pun tampak merespon dengan kemurkaan. Pada suatu kesempatan, Darmi meminta ibunya untuk membeli baju baru agar tidak terlalu memalukan dirinya. Sang ibu dengan rasa bingung setuju untuk pergi ke pasar bersama. Namun, perjalanan mereka berdua membawa lebih dari sekedar perubahan pakaian baru. Di tengah keramaian pasar yang ramai, Darmi tiba-tiba meminta ibunya agar menjaga jarak karena merasa malu dengan penampilan sang ibu yang dianggap bau dan jelek. Sang ibu terkejut ketika menyadari bahwa memang ia belum mandi dan mengenakan baju yang kurang rapi saat berangkat. Ibu dengan sabar berjalan di belakang Darmi. Ketika Darmi melihat sebuah baju yang menarik, mereka mendekat dan memilih baju tersebut. Sang penjual baju pun memberikan pujian. Anak ibu cantik sekali. Namun, Darmi dengan cepat mengelak. Bukan, itu bukan ibu saya, itu pembantu saya. Sang penjual baju merasa heran, tapi wajah kalian berdua mirip. Darmi kesal dan malu.
akhirnya memutuskan untuk pergi menjauhi penjual tersebut dan membatalkan belanjaannya, bergegas pulang. Sang ibu, meski merasa sakit hati, tetap menahan diri sambil mengikuti Darmi dari belakang. Dalam perjalanan pulang, seorang ibu dari desa mereka memberikan pujian kepada Ibu Darmi. Andai saja saya punya anak laki-laki, pasti aku nikahkan dengan anak ibu yang cantik ini. Namun, Darmi dengan cepat membantah. Saya bukan anaknya, dia ini pembantu saya, bukan ibu saya. Ibu Darmi terdiam, sedih melihat perilaku anaknya. Namun, tak lama kemudian berkata, "Darmi, apa yang telah kamu ucapkan? Aku ini ibumu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang membesarkan sehingga cantik demikian." Perasaan Ibu Darmi sangat terluka dan kecewa atas perilaku anaknya. Dalam hati, ia berdoa memohon ampunan kepada Tuhan atas tindakan Darmi. Tiba-tiba, petir bergemuruh dahsyat dan Darmi merasa kakinya tidak bisa digerakkan. Ibu melihat anaknya merasa sesuatu yang aneh. "Ibu, kakiku tidak bisa digerakkan dan kaku," kata Darmi. Ibu tidak bisa menolong Darmi. Dengan suara penuh penyesalan, Darmi memohon ampun sambil menangis. "Ibu, maafkan aku ibu, ampunilah aku ibu." Namun, tubuh Darmi dengan cepat membeku dan kemudian sempurna menjadi batu. Begitulah kisah mengapa di Kalimantan Barat terdapat batu yang menyiratkan kehadiran wajah manusia yang sedang menangis. Seperti yang diceritakan dalam cerita rakyat setempat, keunikan dan misteri batu ini menjadi salah satu bagian menarik dan warisan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat yang kisahnya terus hidup dan memberikan daya tarik tersendiri. Terima kasih telah menemani kami dalam legenda Batu Menangis. Kisah ini tidak hanya sebuah cerita, melainkan sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan, kebijaksanaan, dan arti dari cinta sejati. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, agar kami dapat terus memberikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah terinspirasi dan terhubung dalam keajaiban di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam legenda.